Tahukah kalian, Pak Prabowo seperti Anda ketahui di tahun 2019 masuk dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Pertanyaannya saya satu, padahal sebelumnya mereka itu rivalitas. Pak Prabowo mohon maaf kalah di dalam kontestan Pilpres. Akhirnya Pak Prabowo dengan legowo menerima menjadi Menteri Pertahanan. Pertanyaan saya, yang hebat itu Pak Prabowo atau justru yang hebat itu Pak Jokowi? Video ini akan membahas tuntas bagaimana rahasia orang-orang sukses itu menjadi lebih hebat daripada 97% orang. Tonton video ini sampai selesai karena hukumnya akan sangat jelas. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum yang telah membuatmu lebih sukses. Dan hukum ini saya sadur dari sebuah buku, yang mana buku ini mengajarkan tentang bagaimana bisnis in the next level itu bukan cuma persaingan harga, tapi bisnis yang juga mengarah bagaimana kita bisa sampai membuat regulasi atau bisnis yang berhubungan dengan politik. Hukum yang pertama adalah jangan terlalu percaya pada teman, tapi pelajari cara menggunakan musuh. Kata-katanya ini serem banget. Saya mau bacakan dulu hukumnya. Hati-hatilah dengan temanmu karena mereka tuh bisa mengkhianatimu dengan cepat. Terutama karena mereka mudah merasa iri. Teman juga bisa menjadi manja dan otoriter. Tapi jika kamu mempekerjakan musuhmu sebelumnya, dia akan lebih setia daripada teman. Karena dia memiliki lebih banyak yang bisa dibuktikan. Faktanya, kamu memiliki lebih banyak harus dikhawatirkan dari teman daripada musuh. Jika kamu tidak memiliki musuh, carilah cara untuk membuatnya mereka menjadi teman kamu. Ambil satu contoh, saya dulu punya seorang murid, yang mana murid saya ini tuh suka sekali, kan dia tuh murid ya, namanya juga reseller ya, suka sekali banding harga. Banding harganya pun tipis-tipis. Awalnya dia tuh menjadi musuh dong, musuh dalam selimut. Tetapi akhirnya saya melakukan cara ini. Saya menawarkan kepada dia, daripada kamu itu saya pecat daripada perusahaan, lebih baik saya pergunakan kamu untuk teknik bagaimana sih hacker itu bekerja. Saya mau tahu cara hacker itu bekerja. Nah, daripada saya itu menggunakan tim saya yang mungkin mereka secara kemampuan kalah, lebih baik saya menggunakan musuh dalam selimut ini masuk ke dalam tim saya. Dan alhasil akhirnya sekarang menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Nah, artinya apa? Tidak ada Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang lebih pintar. Dua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Pak Prabowo butuh membuktikan kinerjanya. Pak Jokowi juga butuh oposisinya lebih baik pro di dalam pemerintah. Sama kayak saya. Saya hari ini lebih baik kehilangan kelebihan satu musuh itu kebanyakan, kelebihan 1000 teman itu masih terlalu sedikit. Itu prinsip saya. Jadi lebih baik daripada dia ini mengaco, lebih baik saya masukkan dalam tim saya sebagai hacker. Nah, oleh sebab itu prinsip ini harus selalu digunakan. Hukum yang kedua adalah gunakan taktik mengalah, transformasikan kelemahan menjadi kekuatan. Apa maksudnya? Ketika kamu lebih lemah, jangan pernah bertarung demi kehormatan. Pilihlah waktu untuk mengalah. Mengalah memberikan waktu untuk pulih. Ketika kita kelihatan lemah, disitulah kita menyusun strategi untuk kembali. Sebagai contoh, ketika di dalam sebuah pertandingan basket, kenapa harus ada time out? Time out itu memutus arus ketika lawan itu terus menyerang kita. Ketika kita time out, ketika kita kalah, kita menyusun kembali kekuatan. Itu sama. Contoh yang kedua adalah kita tahu pelatih hebat terkenal dari Portugal. Namanya Jose Mourinho. Jose Mourinho terkenal pelatih dengan konsep defensive football. Pelatih Portugal. Jadi mungkin tidak nyaman dilihat, tapi dia memperkuat pertahanan. Jadi seolah-olah lawan itu membiarkan dia menyerang dia terus. Alhasil nggak bisa tembus, tapi sekali counter attack, langsung bisa jadi gol. Sama juga dalam hidup kalian. Kalian itu tidak usah memamerkan sesuatu. Karena dengan kalian memamerkan sesuatu, seolah-olah kalian itu mengundang orang lain itu untuk mengetahui kelebihan kalian. Tapi sekaligus kelemahan kalian. Karena nggak selalu itu harus kalian posting itu menjadi sebuah kelemahan. Karena apa? Kompetitor Anda atau orang-orang yang tidak suka dengan Anda bisa langsung menerawang melihat strategi bisnis kalian. Tetapi dengan kalian itu seolah-olah tidak melakukan apa-apa, diam tidak melakukan apa-apa, seolah-olah kayak blow on, kayak nggak ngerti apa-apa, justru kalian menyusun kekuatan. Itu poin yang kedua. Nah, hukum yang ketiga adalah selalu katakan lebih sedikit dari yang diperlukan. Dalam bahasa Mandarin adalah Shao Jiang Hua Tuo Zhou Shi. Artinya apa? Ketika kita itu berusaha membuat opini dengan cara kita berbicara yang hebat dan sebagainya, itu kadang-kadang manusia itu
lebih suka diam, nggak banyak bicara, tapi hasilnya itu mengesankan. Ini sangat berhubungan juga dengan hukum yang kedua. Jadi jangan kita itu mengumbar-ngumbar rahasia kita dan akhirnya manusia itu tidak tahu apa yang mereka itu tahu persis apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak perlu mengumbar-ngumbar strategi kita kepada orang lain. Ketika kamu berusaha mengesankan orang dengan kata-kata, semakin banyak kamu berbicara, semakin biasa kamu tampak, semakin tidak terkontrol. Bahkan apapun yang kamu katakan itu bisa juga membongkar semua rahasia yang kamu miliki. Saya ambil satu contoh di salah satu tim saya, di divisi saya itu, kita punya seorang manajer yang mana orangnya itu pendiam. Dia itu nggak banyak ngomong, karena dia cuma prinsip satu, kalau kita sering banyak bicara, kita akan diinterogasi oleh lawan. Kita kalau banyak bicara, kita diketahui dan kita malah membuat orang tahu siapa diri kita. Lebih baik kita diam, nggak usah banyak ngomong, tahu-tahu kita sukses. Nah, itulah sebabnya kenapa diam itu emas. Silent is golden, talking is silver. Banyak bicara itu cuma perak, kalah sama emas. Oleh sebab itu, lebih baik kita diam, nggak banyak bicara, tahu-tahu jadi sultan. Hukum yang keempat adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Orang Indonesia, kita tahu sendiri itu selalu apa kata orang, apa kata tetangga. Bahkan penampilannya aja dari baju, itu aja udah memusingkan kata tetangga. Nanti kalau orang lain berkata gini itu seperti apa? Nanti pendapat orang lain berkata seperti ini apa? Memang seolah-olah kalau Anda cuma tidak dengar kata orang, seolah-olah Anda itu kayak orang jahat, seolah-olah kayak Anda itu nggak punya teman. Tapi bukankah video ini mengajarkan bagaimana kamu bisa sukses 97% daripada orang-orang lain? 97% daripada orang-orang di sekitarmu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses di antara orang rata-rata, memang kadang-kadang kamu harus menjadi antitesis gitu loh. Kamu harus menjadi orang yang berbeda. Ketika kamu menjadi orang yang berbeda, ya jelas nggak boleh dengar apa kata orang. Kalau kamu hari ini mendengarkan opini orang terus, mendengarkan kata orang terus, kamu itu hidup seperti kayak dalam penjara. Kamu nggak bebas berekspresi, kamu nggak bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan akhirnya kamu malah menjadi mediocre atau malah menjadi follower aja. Ketika seseorang menciptakan menjadi dirinya sendiri, niscaya Anda itu yang paling tahu siapa diri kamu. Dan saya yakin kamu akan 97% lebih sukses daripada orang lain. Nah, hukum yang kelima adalah menang melalui tindakan, bukan melalui debat. Wah, ini keren banget. Seringkali kita ini mungkin kalah berdebat. Seringkali kita tahu Indonesia ya, perdebatan itu jago. Kita tahu banyak orang itu pandai bicara tapi sedikit bekerja. Kalau seorang action oriented adalah dia kadang-kadang berdebat itu kalah, seolah-olah dia tewas, seolah-olah dia nggak paham apa-apa, tapi dia justru menang dalam sebuah pertandingan. Ambil satu contoh, kalau ada sebuah pemimpin komunitas atau organisasi, jika ia terus-menerus berargumen untuk membuktikan pendapatnya dan membuktikan dia itu benar, maka anggota komunitas mungkin merasa tidak dihargai atau diremehkan. Namun jika pemimpin tersebut memilih untuk menunjukkan visi dan nilainya melalui tindakan nyata, tanpa perlu banyak bicara, anggota komunitas mungkin besar akan lebih menghargai pengikutnya daripada mengikuti kepemimpinannya. Dalam konteks seorang entrepreneurs, ya, kita lebih memilih menunjukkan kualitas produk pada tindakan nyata, menangkan kompetisi daripada kita itu cuma menang debat. Buat apa kita hari ini ngomong panjang lebar tapi produknya nggak berkualitas ditinggalkan sama konsumen? Lebih baik kita hari ini buktikan dengan hasil, buktikan dengan tindakan nyata daripada cuma omong kosong. Oke? Hukum yang keenam adalah gunakan ketidakhadiran untuk meningkatkan rasa penasaran dan justru Anda akan justru malah meningkatkan respect Anda atau hormat Anda terhadap para follower Anda atau pengikut Anda. Sebagai contoh, seorang artis yang jarang muncul di televisi atau media sosial, kemudian tiba-tiba dalam suatu acara khusus, dia menarik perhatian publik lebih besar daripada artis yang muncul di layar kaca. Konteks bisnis atau profesional, seseorang yang jarang memberikan komentar atau pendapat, namun ketika dia berbicara, memberikan wawasan akan lebih dihormati dibandingkan dengan orang-orang yang sering bicara namun kurang substansi. Dalam kehidupan sehari-hari ada pepatah Indonesia mengatakan diam itu emas. Artinya kadang kita lebih baik tidak bicara atau tidak selalu hadir, tetapi ketika kita sekali hadir lagi itu memberikan impact dan sebuah penyegaran. Jadi Anda bisa gunakan hukum ini. Nah, hukum yang ketujuh adalah kendalikan pilihan. Anda lah yang memegang kartu yang Anda akan bagikan pada orang lain. Jadi Anda bagi kartu A menang, kartu B menang. Sebagai contoh misalkan kalau Anda itu punya produk. Misalkan kita lihat kalau paket ya. Sebagai contoh misalkan kita beli paket itu di McD atau di mana. Kan mereka itu ada paket A, paket B, paket C. Sebenarnya paket apapun itu semua secara sales dan konversi itu tetap masuk kepada perusahaan. Jadi mereka tuh seolah-olah diarahkan ke paket B. Contohnya kalau upsize Anda tinggal bayar 2.000, Anda sudah dapat yang gede. Nah itu salah satu strategi. Itu yang saya maksud, kartu truf itu tetap dikendali Anda, mau konsumen beli manapun, yang terpenting produk Anda itu laku, pilihan ada di tangan kalian. Itu hukum yang harus dipahami oleh seorang entrepreneur. Prinsip yang ke-8,
jangan punya mental gratisan. Ini penting banget. Anda itu jangan senang-senang banget kalau lagi dibayarin makan siang. Karena apa? There are no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Hindari makan siang gratis. Seorang prinsip entrepreneur, Anda itu justru harus cepet-cepetan membayar. Karena itu justru menunjukkan respect Anda. Kalau Anda misalkan pergi bersama seseorang, ketika Anda melakukan, justru Anda membayar, itu menunjukkan Anda secara nggak langsung, Anda itu respect kepada orang tersebut. Tapi kalau Anda punya mental maunya dibayarin dan sebagainya, ini menunjukkan apa? Bahwa dari sini, menunjukkan kita itu justru diberi sama dia. Betul sih, mungkin kita bisa aja barter konten atau barter apa, saya dapat ilmu. Nah, tetapi usahakan kita yang membayar. Dalam konteks bisnis, menerima sesuatu secara gratis mungkin memerlukan pertukaran secara tidak langsung. Seperti memberikan akses ke jaringan bisnis Anda atau informasi tertentu. Nah, hindari makan siang gratis itu menekankan pentingnya value yang Anda miliki supaya tidak serta-merta value itu Anda berikan pada orang lain. Meskipun kebaikan hati Anda dan kemurahan hati Anda adalah bagian daripada budaya Indonesia, tetapi tidak memberikan makan siang gratis, atau Anda hari ini menghindari ditraktir makan siang gratis, itu menunjukkan value Anda itu sangat tinggi dan value Anda sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, 8 hukum ini kalau Anda terapkan dengan baik, itu akan meningkatkan value Anda dan Anda akan pasti menjadi berbeda dari 97% orang tadi. Kalau pribadi Anda lebih baik, Anda mau menjadi di atas orang rata-rata, lakukan itu. Dan saya percaya Anda pasti menjadi orang yang luar biasa. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa. Saya ambil satu contoh di salah satu tim saya, di divisi saya itu, kita punya seorang manajer yang mana orangnya itu pendiam. Dia itu tidak banyak ngomong, karena dia cuma prinsip satu, kalau kita sering banyak bicara, kita akan diinterogasi oleh lawan. Kita kalau banyak bicara, kita diketahui dan kita malah membuat orang tahu siapa diri kita. Lebih baik kita diam, nggak usah banyak ngomong, tahu-tahu kita sukses. Nah, itulah sebabnya kenapa diam itu emas. Silent is golden, talking is silver. Banyak bicara itu cuma perak, kalah sama emas. Oleh sebab itu, lebih baik kita diam, nggak banyak bicara, tahu-tahu jadi sultan.